Jadi kalau misalnya sepasang bilangan yang dikalikan itu tandanya berbeda tanda, maka hasilnya tandanya negatif. Kalau misalnya yang dikalikan itu tandanya sama, maka hasilnya bertanda positif. Operasi campuran dan pangkat. Tapi di sini kita akan lihat operasi campuran dulu. Di operasi campuran ada urutan eksekusinya. Jadi operasi campuran itu kalau kita lihat dalam satu row operasi itu ada lebih dari satu operasi ya. Di kasus yang soal pertama ini ada 3 operasi, yaitu pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Dan lainnya juga ada bermacam-macam jenisnya. Lalu yang mana yang harus kita kerjakan dulu? Ternyata yang dikerjakan dulu bukan dari depan ke belakang ini, tapi dia ada urutan eksekusinya. Yang pertama, kalau masih ada yang dikurung operasinya, maka kerjakan dulu operasi yang di dalam kurung. Lalu selanjutnya, jika operasi di dalam kurung udah habis, maka kerjakan perkalian atau pembagian. Ingat di sini tulisannya atau. Artinya perkalian pembagian ini levelnya, kastanya itu sama. Jadi bukan perkalian dulu baru pembagian, enggak. Tapi perkalian dan pembagian kastanya sama. Jika ada kejadian dalam satu operasi itu perkalian dan pembagian sama-sama muncul, maka yang dikerjakan dulu adalah yang muncul paling depan. Seperti itu ya. Selanjutnya, jangan lupa biar kalian nggak bingung, hilangkan tanda operasi yang berdempet. Dan terakhir, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Ingat, penjumlahan pengurangan juga levelnya setara, kastanya setara. Jika mereka muncul bersamaan, kerjakan yang paling depan, gitu ya. Terus ada tips dari Bu Fitri, karena operasi campuran ini selalu terlihat panjang, terkesannya itu panjang, melelahkan gitu ya. Jadi jangan melihat operasi secara keseluruhan, tapi lihatnya itu sepasang-sepasang, seolah mereka itu blok-blok yang harus kalian pangkas gitu, sehingga nanti kalian nggak lebih terbeban, nggak akan terbebani duluan sebelum mengerjakan. Karena kalau otak kalian terbebani duluan, maka kalian akan males mengerjakan. Jadi jangan dilihat keseluruhan, lihatnya per blok. Oke, gimana sih caranya melihat per blok? Di sini Bu Fitri akan contohkan. Nih, soal yang pertama itu ada 36 dibagi 6 ditambah 4 kali 3. Maka di otak Bu Fitri akan melihat, oh di sini ada pembagian, penjumlahan, perkalian. Nggak ada dalam kurung, adanya yang ini. Maka kita akan kerjakan pembagian dan perkalian dulu. Lalu karena ini muncul dua-duanya, maka yang harus dikerjakan dulu yang mana? Sebenarnya boleh kalau misalnya kalian langsung kerjakan ini dan ini. Boleh, tapi misalnya kalian masih belajar, kalian boleh ngerjakan yang paling depan dulu. Dan Bu Fitri seringkali memberi tanda untuk area-area yang sedang Bu Fitri kerjakan. Nih, area yang Bu Fitri kerjakan, Bu Fitri kasih tanda, dan Bu Fitri kasih titik-titik untuk tempat Bu Fitri ngisi hasilnya nanti. Sementara area yang tidak Bu Fitri kasih tanda, Bu Fitri tulis ulang. Tujuannya apa? Sehingga nanti Bu Fitri itu akan mengubah operasi yang panjang ini menjadi operasi yang lebih pendek. Kita lihat ya, 36 bagi 6 itu hasilnya adalah 6. Oke, dari operasi yang panjang ini, yang tadinya ada 3 operasi, 3 tanda operasi, sekarang tinggal 2 tanda operasi. Penjumlahan atau perkalian. Tentu kita akan milih yang perkalian. Oke, maka kita akan kerjakan yang ini, perkaliannya dulu. Kita kasih tanda, baru setelah itu kita bikinkan hasilnya. Ini 6 karena nggak Bu Fitri kasih tanda, Bu Fitri tulis ulang. Penjumlahan juga nggak tak kasih tanda, berarti ditulis ulang. Sementara yang dikasih tanda, Bu Fitri ganti jadi titik-titik. 4 kali 3 hasilnya 12. Terakhir sekarang operasi yang tadinya panjang sekali ini, sekarang tinggal 6 tambah 12. 6 tambah 12 sama dengan 18. Seperti itu. Apakah ada yang bingung? Kalau tidak ada, boleh videonya langsung dilanjut. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada 45 dikurangi 18 dibagi 3 tambah 5. Tentu kita akan mengerjakan pembagian dulu. Oke, sekarang seperti biasa Bu Fitri akan tulis soal tulis ulang soalnya.
45 dikurangi titik-titik ditambah 5. Nih, tambah 5, 45 kurang, itu Bu Fitri tulis ulang. Baru sekarang Bu Fitri mikir hasilnya. 18 bagi 3 itu hasilnya adalah 6. Lanjut, kita lihat di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Berarti karena mereka itu setara, maka kita akan kerjakan yang dari depan dulu. 45 kurangi 6. 45 kurangi 6 itu hasilnya adalah 39. Dan di sini plus 5. Maaf ya, harusnya Bu Fitri barusan nulis ulang soalnya dulu, baru Bu Fitri menentukan hasilnya. Selanjutnya, terakhir, kita sekarang cuma punya satu operasi, 39 tambah 5, hasilnya adalah 44. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 8 tambah 4 dalam kurung, dikali 2, dikurangi 6. Tentu kita akan mengerjakan yang dalam kurung dulu. Maka kita tulis ulang soalnya, titik-titik, dikali 2, kurangi 6. Sekarang kita cari tahu hasil titik-titiknya. 8 tambah 4 itu hasilnya adalah 12. Sekarang ada operasi perkalian dan pengurangan. Maka kita pilih yang perkalian. Selanjutnya kita tulis ulang soalnya. Titik-titik dikurangi 6. 12 kali 2 hasilnya 24. 24 kurangi 6 adalah 18. Seperti itu ya. Kita akan lanjut. Soal berikutnya, di sini ada pembagian, dalam kurung ada penjumlahan. Maka kita kerjakan yang dalam kurung dulu, jangan lupa ditulis ulang soalnya, 50 dibagi titik-titik tambah 7. 5 tambah 5 hasilnya 10. Sekarang ada pembagian, ada penjumlahan, maka kita kerjakan pembagian dulu. 50 dibagi 10, ini adalah yang kita kerjakan, kita kasih titik-titik di sini, lalu ada tambah 7. 50 dibagi 10 adalah 5. 5 tambah 7 adalah 12. Lanjut, kita ke soal berikutnya. 30 kurangi 6 kali 3 tambah 9. Kita akan kerjakan yang di dalam kurung dulu. Maka kita tulis ulang soal lainnya. 30 kurangi titik-titik tambah 9. 6 kali 3, 18. Selanjutnya ada pengurangan, ada penjumlahan, mereka setara, kita kerjakan yang paling depan dulu. 30 kurangi 18, kita kasih titik-titik di sini, tambah 9. 30 kurangi 18 adalah 12, 12 tambah 9 adalah 21. Sip, kita lanjut ke operasi berikutnya, ada 24 dibagi 4 dalam kurung, ditambah 3 kali 2 di dalam kurung. Oke, maka kita bisa kerjakan sebenarnya langsung dua-duanya, karena mereka setara, gitu ya. Terus gimana cara nulis ulang soalnya? Caranya adalah seperti ini. Titik-titik ditambah titik-titik. Sekarang kita pikirkan titik-titik yang pertama. 24 bagi 4 hasilnya 6. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 tambah 6 hasilnya 12. Jadi seiring berjalannya waktu, kalian bisa memangkas waktu juga karena kalian bisa mengerjakan beberapa pasang operasi sekaligus kalau kalian sudah lebih lancar. Kita lanjut ya ke yang berikutnya. Ada 10 tambah 5 kali 6 kurangi 2. Walaupun di sini ada perkalian dan di sini ada pengurangan, tapi karena pengurangannya ada di dalam kurung, maka kita kerjakan dulu. Kita tulis ulang dulu. 10 tambah 5 kali titik-titik. Kita pikir titik-titiknya, 6 kurangi 2 hasilnya 4. Penjumlahan sama perkalian tentu kita kerjakan perkalian dulu. Kita tulis ulang soalnya, 10 ditambah titik-titik. 5 kali 4, 20. 10 tambah 20, 30. Seperti itu ya. Jadi cara pikirnya itu tidak bulat di otaknya, tidak dibebani otaknya. Kita lanjut. Di sini ada dalam kurung, tentu kita kerjakan dulu. Yang lain kita tulis ulang. Titik-titik dibagi 4 tambah 2 kali 3. 12 tambah 8 hasilnya 20. Oke, di sini ada pembagian, ada perkalian. Boleh kita kerjakan sekaligus. Pembagian, perkalian. Kita tulis ulang soalnya. Titik-titik tambah titik-titik. 20 bagi 4, 5. 2 kali 3, 6. 5 tambah 6, 11. Seperti itu, kita sudah selesai mengerjakan semua latihan soalnya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar.
Sebelum Bu Fitri lanjut ke tujuan pembelajaran berikutnya, kalian perlu perhatikan cara Bu Fitri ngasih tanda. Kalau misalnya Bu Fitri mau ngerjakan pembagian yang ini, maka yang Bu Fitri kasih tanda adalah bilangan di kirinya dan bilangan di kanannya. Tidak sampai offset ke tanda sama dengan atau tanda penjumlahan di sini, tidak sampai. Jadi cuma sampai di sini. Yang ini juga sama. Kalau misalnya Bu Fitri mau ngerjakan pembagiannya, maka cuma bilangan di sini dan bilangan di sini. Tanda pengurangan di sini nggak usah ikut-ikut, biar kalian nggak bingung, gitu ya. Jadi yang dikasih tanda itu cuma bilangannya saja. Tapi misalnya kalian ketemu bilangan yang, misalnya di sini ada tanda negatif nih, misalnya sebelum 3 nih ada tanda negatif, maka itu boleh kalian include-kan juga di tanda. Pokoknya harus sampai batasnya bilangan-bilangan gitu aja ya. Jadi nggak boleh udah ada bilangan nih di sini, tapi tandanya di-offsetkan ke sini, itu nggak perlu ya. Jadi sudah sampai ketemu bilangan, stop. Sampai ketemu bilangan, stop. Begitu juga dengan yang lain. Semoga sukses, kalian juga harus banyak latihan. Gimana? Terbantu nggak sama video ini? Kalau iya, ayo kita like dan share video ini ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe ke channel Guru Matematika. Jangan lupa juga coba latihan soal yang ada di kolom komentar ya.